Sudah tampak terlihat di layar? Sudah dokter, sudah kelihatan, dilanjut. Jelas dokter, sudah jelas. Oke. Terima kasih, saya mulai. Mungkin slide awal dulu. Slide awal minta tolong Mbak. Nomor 1, slide nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada sedikit trouble tadi, sehingga disesuaikan, dimaksimalkan, sehingga nanti acaranya harapannya maksimal, tidak ada masalah. Saya mulai langsung. Jadi acara hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Jadi acara ini gambar-gambar materi foto sebagian besar ada di Instagram saya sendiri. Agus Bardiansyah Info, ini Instagram info saja, bukan Instagram pribadi saya. Instagram pribadi ada sendiri. Dan materi ini diambil atau di copy paste atau di reposting dari Instagram resminya dengan izin tidak menghilangkan identitas yang ada di gambar atau di buku. Terima kasih. Corona dilawan, hidup baru dirangkul. Nah, ini kata-kata yang harus selalu diingat, dimaknai dengan setulus hati, sedalam hati, karena kita hidup dalam kondisi yang seperti begini. Jadi istilahnya kita harus bisa untuk menyesuaikan diri. Corona dilawan, hidup baru dirangkul. Nah, cara melawan corona gimana? Nanti ada pemaparan. Dan hidup baru dirangkul bagaimana? Nanti saya jelaskan. Jadi wabah corona memaksa kehidupan kita dan masyarakat dunia. Jadi bukan kita saja, untuk berubah, tetap patuh protokol kesehatan, itu yang penting. Untuk perlawanan kepada COVID-19 maksudnya. Jadi sembari berdamai, berangkulan dengan tatanan hidup baru. Ini normal, kita harus tahu kata-kata ini terdengar di mana-mana, didengung-dengungkan. Jadi new normal di sini mungkin belum tahu, dipikir new normal itu normal, bukan, salah besar. New normal itu adalah tatanan kehidupan baru dengan menjalankan kehidupan seperti biasa, ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat. Bukan protokol kesehatan biasa ya, di sini ada kata-kata ketat. Nah, itu yang harus kita nanti pahami. Jadi salah satu contohnya, dan ini yang paling sering dan ini juga yang paling penting, yaitu cuci tangan dengan sabun air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter, gunakan masker jika keluar. Ada istilah, biasanya orang kadang bilang kenormalan baru, ada normal yang baru, dan memang belum pernah ada sebelumnya. Kenormalan baru, itu nama lain dari new normal. Di mana pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi. Ingat, beradaptasi. Dengan kenormalan baru seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang ramai. Jadi tidak boleh. Nah, nanti pasti banyak ketidakbolehan. Nah, apa itu new normal yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi beberapa negara termasuk Indonesia menyinggung soal persiapan memasuki new normal. Nah, sekarang bukan waktunya menyinggung, sudah masuk new normal di tengah pandemi COVID ini. Saya ulang lagi, apa itu new normal? Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun kayak kita normal yang kemarin, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan COVID. Prinsip utamanya adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Prinsip yang harus kita maknai, kita hayati, kita dalami, yaitu prinsip ini adalah
dapat menyesuaikan dengan pola hidup baru. Banyak orang yang masih tidak bisa menerima akan semua hal ini. Menganggap seperti kemarin-kemarin, tidak bisa. Selain tidak bisa, sangat membahayakan, fatal. Sudah banyak kejadian yang fatal, mohon maaf, meninggal. Nah, sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan pola hidup yang baru atau new normal ini, tatanan baru. Sampai kapan new normal berlangsung? Nah, itu banyak pertanyaan. Sampai kapan? Nah, para ahli mengatakan sampai kapan? Ya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Dan di luar sana juga para ahli juga tidak tahu. Cuman sampai kapan ini dijawab, yaitu bahwa masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukan vaksin penangkal virus corona. Nah, kalau sudah ada vaksin tadi, harapannya orang nanti diberikan vaksin tadi, diberikan imunisasi sehingga kuman tadi itu tidak bisa membuat fatal ke kita. Nah, setelah itu, kalau kita sudah kebal, tahan, nah kita sudah istilahnya seperti kuman virus tadi itu biasa. Nah, sampai kapan? Jawabannya sampai ditemukan vaksin penangkal virus corona tersebut. Mungkin sudah banyak yang tahu foto ini, yaitu Dr. Reza Broto Asmoro. Saya ambil dari website resminya. Bahwa beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar. Beradaptasi. Ingat, itu ada garis merah. Beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar. Kita tidak nyari jalan buntu, nyari jalan keluar. Sebuah jalan yang ada seluruh dunia. Nah, seluruh dunia. Ingat, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia menerapkan. Selama vaksin belum ditemukan, dan kita pun ingin hidup terus berlangsung. Maka, jangan kalah dengan pandemi COVID-19. Orang tua di rumah harus selalu menjadi contoh. Yang sebelah kanan, di situ diberikan masukan bahwa kita sebagai orang tua memberikan contoh dan role model untuk anak dalam menghadapi COVID-19. Jadi anak itu tidak ujuk-ujuk ngerti, ujuk-ujuk pinter, ujuk-ujuk mau, ujuk-ujuk bisa untuk melaksanakan kalau kita tidak memberikan contoh atau sebagai role model. Kita memberikan contoh dulu, dibiasakan, atau kalau perlu agak dipaksa. Tapi dipaksa dalam hal ini bukan paksa yang keras ya, dipaksa dengan cara yang baik, kasih reward misalnya begitu, dilakukan seperti bermain begitu sehingga anak jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, harapannya nanti jadi budaya. Nama lain dari new normal itu AKB. Adaptasi kebiasaan baru. Istilah adaptasi kebiasaan baru AKB digunakan untuk memaknai new normal. Kadang-kadang karena kata-kata new normal menyebabkan orang merasa dengar belakangnya saja normal. New-nya tidak tahu, tidak ngerti maknanya new-nya ini apa. Jadi kan dipikir new normal apa normal. Nah, itu ya. Padahal sebenarnya bukan normal seperti yang tapi kita menganggap ini ada sesuatu tanaman baru yang kita anggap normal, cuma ada syaratnya yaitu lakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam tatanan baru ini yang nanti akan dijelaskan dan sudah didengung-dengungkan juga. Nama lainnya biar bingung bahasa Indonesianya adalah salah satunya adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kalau ada orang sebagian bilang AKB sekarang ini, AKB itu adaptasi kebiasaan baru. Contoh, pakai masker bila keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak fisik dan hindari keramaian. Kata-kata ini akan selalu keluar baik dari saya maupun nanti di luar maupun di mana. Jadi jangan bosan-bosan, tapi kita harus selalu maknai hal ini demi kebaikan kita sendiri. Damai dengan COVID bukan berarti menyerah. Apa maksudnya? Jadi terapkan pola hidup baru. Nah, di slide itu
istilahnya sudah ada gambar bahwa tangan direntangkan. Nah, itu hanya sebagai contoh ya, maksudnya bukan begitu. Maksudnya apa ya? Kita menggambarkan jaga jarak. WHO mengatakan dalam waktu singkat virus COVID-19 tidak akan hilang dari muka bumi. Dalam waktu singkat ini. Sudah pasti, sudah terjadi juga. Maka dari itu kita harus beradaptasi dengan mengubah pola hidup kita dengan menjalankan protokol kesehatan yang saya ulang kembali lagi, yaitu menjaga kebersihan diri, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, hindari kerumunan. Bila tidak ada keperluan besar, sebaiknya tetap di rumah. Nah, hal-hal ini harus disiplin. Lakukan hal tersebut sebagai pola kehidupan yang baru untuk menekan laju penyebaran. Jadi kuncinya disiplin. Contoh disiplin itu dari gambar ini dilihat sering cuci tangan, hand sanitizer kemana-mana, tidak lupa pakai masker, tetap jaga jarak, tidak bersalaman dulu, hanya say hello, gunakan uang elektronik. Nah, ini yang penting. Ini yang lain bisa dijalankan. Ini yang sering orang malas, sering nggak disiplin. Setiba di rumah langsung mandi. Kadang kita masih kuat tahan beberapa kali merasa kecapean, kelelahan, langsung rebahan seperti itu. Ingat, kita dari luar membawa kuman. Kuman tadi kalau nggak kita berantas dan kita bersihkan, akan tercokol, akan berkembang biak, akan meluas, akan menginfeksi, akan membuat masalah, membuat fatal kita sendiri maupun keluarga kita. Ingat, ini sesuatu fatal yang jamaah namanya. Kalau kita di luar sendiri, kita sendiri. Tapi kalau kita sudah nyampe di rumah, apakah tega memberikan kuman virus tadi ke keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, atau siapapun yang di rumah? Nah ini, jangan sampai lelah, lupa, lemes, males, harus disiplin. Tiba di rumah langsung mandi. Adaptasi kebiasaan baru yang lain, yaitu ini penting yang sering orang kadang sering lupa. Jika sedang flu di rumah saja. Kenapa harus di rumah? Karena kan hanya flu biasa. Ingat, kalau kita di rumah pasti ada faktor resiko. Kalau kita keluar, resiko pasti ada. Resiko itu apa? Satu, misalnya kita sakit di luar, itu faktor resiko. Jadi kalau orang sakit, ada faktor risiko kena kuman COVID atau corona, nah nanti faktor risiko kita sakit ini yang tadinya akan jadi komorbid atau yang memperparah. Atau kalau kita sakit, kita keluar, kita nggak tahu sakitnya benar sakit biasa atau ada sakit yang lain, atau meskipun sakit biasa pun, kalau kita keluar, kita akan menyebarkan kuman-kuman kita, dan itu menjadi komorbid untuk orang lain. Kira-kira kalau kita ngasih kuman ke orang lain, dosa enggak? Atau kalau dosa, itu dosa terusan enggak? Sudah tahu, sudah dikasih tahu, jangan keluar. Kalaupun keluar, pakai masker, tapi kita meremehkan. Nah, hal-hal gitu itu membahayakan kita yang sakit sendiri, karena sebagai COVID tambahan kalau kita kena kuman tadi. Kedua, kita sakit ini juga ikut menyebabkan ngasih orang kejahatan. Ngasih kuman ke orang, apakah itu bukan tindak kejahatan? Dan kalau sampai orang itu sakit, kalau dibilang nanti meninggal, apa kita tidak ikut tanggung jawab nantinya? Ya nggak di sini, nanti ada masanya. Ya semoga tidak. Makanya kita niat, ikhlas, sabar, jalankan protokol kesehatan. Niat kita insya Allah sebagai ibadah juga dan sebagai ikhtiar. Slide berikutnya, peranan keluarga. Keluarga di sini, keluarga ini penting sekali ya, karena kita sekarang membahas tentang anak. Apalagi saya dokter anak, bahasan utamanya sebenarnya anak. Tapi secara umum saya bukan hanya bahas anak, tapi keluarga, masyarakat, semuanya. Baik itu yang sudah menikah maupun belum menikah, apapun, sebagai individu, apalagi sebagai keluarga, apalagi sebagai orang tua, itu suatu kewajiban dan keharusan. Peran penting keluarga dalam kenormalan baru.
Warga memiliki peran penting dalam membiasakan pola hidup baru, kan normal baru tadi. Kepala keluarga hendaknya secara aktif, selalu aktif, selalu ikhlas, selalu sabar, selalu melakukan hal-hal yang nanti harusnya dicontoh, patut dicontoh sama istri, sama anak, atau lingkungan yang ada di rumah maupun di luar rumah. Secara aktif mengajarkan bentuk kenormalan baru kepada seluruh anggota keluarga. Kenormalan baru dimulai dari membiasakan cuci tangan, pakai sabun, masker keluar rumah, hindari kerumunan, hindari penggunaan alat pribadi secara bersama. Itu kuncinya dibiasakan dengan disiplin. Jadi di sini kuncinya orang tua, kepala keluarga terutama harus secara aktif membiasakan diri sehingga untuk dirinya sendiri, untuk anaknya biar dicontoh, untuk lingkungannya dan untuk semuanya. Lingkungan, nah ini penting juga. Jadi anak-anak tidak tahu, anak-anak belum mengerti. Kita yang dewasa pasti harus bisa untuk memberikan masukan atau memberikan istilahnya pelatihan, pendidikan, pencerahan, apapun itu untuk terutama anak kita yang masih belum paham. Jangankan anak kita yang belum paham, yang dewasa saja banyak yang belum paham. Belum paham banyak, saya yakin. Ya, kenapa yakin? Kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Meremehkan, kurang disiplin. Bukan karena mereka apa? Ya, pasti kita sendiri sudah tahu semua. Lindungi si buah hati dari COVID-19. Itu judul di slide gambar ini ya. Maksudnya apa? Sebagai upaya untuk melindungi anak dari COVID ialah dengan memberi penjelasan tentang penyakit ini kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu orang tua juga menjadi contoh atau role model. Jangan hanya nyuruh-nyuruh saja, tapi kita sendiri tidak mencontoh. Enak pakai masker, kita sendiri nggak pakai masker. Maskernya dipakai, anaknya nangis tidak mau. Nah, caranya kita pakai dulu, dibiasakan dulu, anak melihat, terus anak belajar, terus anak mengikuti. Atau kalau yang anak kecil belum ngerti, belikan warna-warni, misalnya maskernya, ajak dia bermain-main, lupa pakai masker, buka tutup. Nah, lama-lama kalau sudah terbiasa, ngerti, nyaman, bisa akan menjadi kebiasaan dan jadi budaya. Dalam menjalani disiplin protokol kesehatan. Jadi di dalam keluarga kita harus melakukan hal-hal 5 ini. Nah, di sini maksudnya apa? Lakukan 5B dalam keluarga untuk menjaga masalah kesehatan jiwa akibat COVID. Secara tidak langsung, kita dengan adanya pandemi ini, kesehatan jiwa kita itu baik nyata maupun tidak nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung, pasti menjadi terdampak. Untuk mencegah masalah kesehatan jiwa akibat COVID ini, di keluarga kita lakukan 5B, yaitu bermain, bercakap, belajar, beribadah, dan berkreasi. Lakukan hal-hal ini terus, berputar, berlangsung, berkesinambungan, bersama-sama. Nah, sehingga dalam satu keluarga itu lupa kalau ada masalah di luar, lupa kalau ada sesuatu yang menakutkan. Atau dengan adanya ini semua justru tambah mumpung sekarang, kapan lagi kita lebih banyak kerja di rumah, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, anak, istri. Manfaatkan, jangan tambah dibuat malas-malasan. Emang nanti ada kalanya nanti kita akan kembali seperti yang dulu-dulu, harapannya. Keluarga nasional ke-27. Kebetulan ternyata tanggal 29 Juli kemarin itu hari keluarga nasional ke-27. Nah, selamat hari keluarga nasional. Dalam hal ini kita ya bersedih karena hari keluarga ternyata begini. Cuman sisi positifnya yang kita ambil dengan adanya hari keluarga yang kemarin, saya Indu hanya sebagai panduan saja, meskipun tidak ada hari keluarga yang kemarin pun kita harus di dalam keluarga itu menjadikan suasana kayak begini
menjadi keluarga yang tangguh. Nah, dalam hal ini adalah keluarga tangguh COVID-19. Jadikan keluarga sebagai tempat belajar, kesiapsiagaan berencana, dan ketangguhan melawan COVID-19. Kak Seto, kadang orang memanggil begitu, gambar itu tidak asing lagi. Saya ambil dari slide gambar dari BNPB resmi. Ayo terapkan gembira saat di rumah. Nah, ayo terapkan gembira saat di rumah saja. Jadi, tapi ya tidak harus di rumah saja ya, dimanapun. Gembira di sini ada kepanjangannya. Oleh Kak Seto sudah dijabarkan bahwa G, gerak, E, emosi cerdas, M, makan dan minum bersama, berbagi, memasak bersama, misalnya. B, beribadah dan berdoa. I, istirahat yang cukup. R, rukun dan ramah, kumpul semua. A, aktif berkarya. Jadi gembira ini diartikan dengan hal ini. Jadi kita harus melakukan hal ini, meskipun tidak semua, tapi harapannya bisa. Ini kan hal yang sulit. Jadi Kak Seto ini memberikan istilahnya itu masukan bahwa gembira. Dalam hal ini gembira itu seperti yang sudah saya jabarkan. Di slide sudah bisa dibaca artinya G-nya itu apa, A-nya apa, sehingga kita jadi tahu bahwa bukan hanya pandemi ini menyebabkan kita jadi stres masalah di luar atau di rumah, tapi dengan adanya pandemi ini ambil sisi positif, baiknya kita lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak waktu dengan keluarga, istri, anak, dan lain-lainnya, sehingga sebenarnya dengan adanya ini sisi positifnya kita melakukan ayo terapkan gembira ini. Ini juga ada pendapat bahwa jangan sampai kita mencegah terkena COVID-19, tapi justru anak-anak terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ingat, imunisasi sangat-sangat penting. Jadi kita ketakutan dari imunisasi, menelantarkan imunisasi, karena takutnya nanti pada saatnya akan terjadi wabah baru karena anak-anak kita tidak diimunisasi. Dan imunisasi yang wajib itu kan sudah jelas karena apa diwajibkan, karena dampaknya fatal. Nah, imunisasi istilahnya untuk mencegah. Apakah kalau kita tidak imunisasi tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa, tapi kalau sudah kena sendiri kejadian, katanya orang Jawa ketun guri. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Dan juga kebutuhan akan zat protein berbeda antara pasien COVID dengan orang yang sehat. Protein dapat mengoptimalkan imunitas tubuh, memperbaiki jaringan sel yang rusak, serta mencegah malnutrisi otot. Nah, ini pendapat dari Ibu Triani Krisnawan, seorang ketua Departemen Standarisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia nomor 1. Jadi nanti ada bahasan di belakang bahwa membahas tentang butuh apa supaya imunitas meningkat. Vitamin, makanan yang bergizi, makanan apa? Nah, salah satunya sudah disebutkan yaitu protein. New normal, siapkan ini. Nah, judul besarnya itu. New normal, siapkan ini. Nah, kalau di layar tinggal dibaca. Nah, ada yang barang wajib disiapkan. Masker, hand sanitizer, sarung tangan, tisu, helm, atau shower cap, tisu basah, perlengkapan ibadah. Nah, itu semua untuk persiapan menghadapi atau istilahnya itu untuk kita itu fase kehidupan baru ini bisa meminimalkan, ya semoga tidak ada masalah dengan kalau kita sudah menyiapkan hal ini. Cara merespon adaptasi dengan kebiasaan baru yaitu protokol pencegahan penularan. Antisipasi yang disiapkan, jaga imun tubuh, keluar rumah aman, yaitu pakai masker dan lain-lain, jaga jarak, cuci tangan saat di luar, sesering mungkin kalau kita memegang sesuatu, bawa alat makan sendiri, mandi dan cuci pakaian setelah tiba di rumah,
hindari keramaian, jaga pola makan dan konsumsi vitamin. Nah, nanti masalah pola makan dan konsumsi vitamin saya bahas di belakang. Apa saja yang harus kita berikan pada anak kita maupun pada diri kita sendiri. Persiapan mental. Nah, ini juga dibahas, mencegah stres, menerima realitas yang sedang terjadi, mencari informasi yang tepat. Jangan baca si buah-buah malah bikin stres. Menguatkan mental, interaksi dengan teman, keluarga, saling menguatkan, intens berkomunikasi bersama rekan untuk hal yang positif. Ini tidak asing lagi, ya memang itu corona ya bukan begitu ya, memang agak begitu, apa warnanya hijau atau modelnya begitu ya ada benarnya, tapi juga benar jangan dimasukkan nanti hanya sebuah gambar ilustrasi. Jadi ini penting sekali dan kita harus hayati gambar ini dan kita terapkan, kita ingat, kita informasikan pada siapapun bahwa virus tidak bergerak, manusialah yang menggerakkannya. Jika kita berhenti bergerak, virus akan berhenti dan mati. Sederhana itu. Gambarannya, virus itu nyari tumpangan. Manusia, mana manusia yang mau saya tumpangi? Mau saya tumpangi, saya masuki sampai kamu sakit? Atau kamu saya tumpangi supaya nanti tumpangan ini kalau kemana-mana nanti akan menularkan? Nah, itu kita, manusia, yang menjadikan hal itu semua. Virus tidak bergerak, manusia yang bergerak. Jadi jika kita berhenti bergerak, virus akan berhenti dan mati. Sesederhana itu. Ya, bukan sederhanakan ya, tapi itu paling tidak membuat makna baru bahwa prinsipnya itu begitu sebenarnya. Nah, kalau ternyata kita harus bergerak keluar rumah, ya ini penting. Jangan lupa pakai masker. Ada dua, masker bedah, masker medis, masker kain. Nah, jadi masker bedah dan yang lebih khusus N95 di atasnya masker bedah untuk tenaga medis. Pakai masker kain, nah, selain petugas medis. Tapi sebenarnya yang saya harus ingatkan bahwa masker bedah, masker surgical atau masker medis itu sebenarnya bukan hanya untuk tenaga medis, tapi selain tenaga medis, satu, dua, orang yang sakit. Seperti yang saya jelaskan, kalau orang sakit akan menularkan kemana-mana. Sehingga sebenarnya kalau masker medis bedah ini cukup banyak, pakailah masker medis. Tapi kalau tidak ada, masker kain. Di mana ada ketentuan masker kain itu bagaimana? Itu nanti saya jelaskan habis ini. Yang kedua, orang yang merawat orang sakit tersebut. Yang ketiga, yang keempat, orang yang punya kerentanan, sakit, darah tinggi atau yang lain-lain itu. Yang kelima, orang yang usianya di atas 60 tahun. Sebenarnya oleh WHO disarankan untuk memakai masker dan masker cucikan atau masker medis, cuma kita harus tahu diri melihat situasi kita. Lebih memprioritaskan untuk masker bedah itu untuk tenaga medis, tapi sebenarnya dianjurkan untuk selain tenaga medis tadi. Kalau ada pakai, kalau tidak ada pakai masker kain. Masker kainnya apa? Ada syaratnya, yaitu cuma satu, 3 pelan atau 3 lapis. Nanti habis ini saya jelaskan. Dan masker kain ini setelah dipakai selama 4 jam harus diganti. Tapi bukan berarti pas tiap 4 jam saja harus diganti, tidak. Kalau kotor, basah, lembab, ya harus secepatnya diganti. Meskipun tidak ada kotor lembab, sebaiknya 4 jam. Nah, anjuran dari WHO begitu. Ini gambar yang istilahnya nyebutnya new normal atau starter kit. Nah, di situ gambar itu sudah. Jangan dibayangkan bahwa nanti tas anak kita atau tas kita itu isinya banyak. Kalau ya enggak, kita sederhanakan ya. Kalau tempat minum itu di situ contohnya kita harus tempat itu sendiri. Ya jangan yang besar-besar, yang tangguh sedang. Kalau kita di situ dijelaskan pakai bawa untuk hand sanitizer cukup secukupnya. Nah, jangan terlalu yang besar. Jadi di situ dijelaskan bahwa pada fase new normal ini kita harus menyiapkan pada diri kita maupun pada anak kita, yaitu apa? Tas siaga COVID. Nah,
perlengkapan wajib dibawa pada tas sehari-hari pada fase new normal ini. Situ masker, kantong belanja lipat, botol minum, tisu basah atau kering, kantong untuk masker bekas. Jadi kalau kita pakai masker kain, jangan langsung dipegang, dimasukkan tas, nanti kumannya nyebar semua. Kita kalau mau lepas, mau ganti, ya dengan cara, nanti saya kasih tahu, nanti ada cara-cara melepas, lah itu terus dimasukkan ke istilahnya kantong untuk masker bekas tadi, terus ditutup. Apapun sebelum dan setelah melakukan tindakan harus cuci tangan. Cuci tangan, jangan lupa, waktu kita nyemprotkan, kan kita ambil hand sanitizer. Tangan kita kan belum steril. Waktu ngambil hand sanitizer itu nyemprot ke tangan kita, jangan lupa. Hand sanitizer-nya sendiri harus kita lap juga. Karena kita ngambilnya tangan kita tadi istilahnya tidak steril. Jangan sampai nanti nyemprot di tangan kita steril, tapi hand sanitizer tadi itu penuh kuman, langsung dimasukkan, nggak disterilkan juga ya, nanti akan terkena kuman lewat hand sanitasi. Kelihatannya remeh, tapi ini membahayakan. Itu hanya salah satu contoh, bukan hanya itu saja. Kita ngambil botol minum, tangan kita lupa kotor. Ya, selain kita tangan kita, ya botol kita bersih. Nah, maksudnya. Jadi contoh ya, ini orang-orang sering salah kaprah. Face itu bagaimana, masker itu ya apa pakainya. Nah, ini hanya suatu contoh bahwa orang tanpa masker, gambar yang sebelah kiri atas kita ya, tanpa masker, bayangkan di mulutnya. Nah, mulutnya si orang kribo itu, anak kribo itu ya, itu keluar banyak kuman karena dia tanpa masker menyebar-nyebar kemana. Nah, kalau dia pakai masker, tapi lihat hidungnya itu nggak ketutup, masih bisa mengeluarkan kuman, virus. Ini masalahnya apa? Penggunaan masker tidak tepat. Terus yang sebelah kiri bawah pakai face shield, kita lihat orang-orang pakai face shield tapi tanpa masker. Lihat gambar itu, apa yang terjadi? Tetap kuman tadi bisa menyebar keluar. Kenapa? Face shield itu hanya melindungi di depan, tapi di bawah mulut kita, dagu kita, baju kita akan menyebar ke sekitarnya. Jadi face shield itu tambahan. Yang utama apa? Sebelahnya masker. Masker itu yang utama. Dan digunakan dengan tepat, jangan sembrono seenaknya. Masker yang tepat, masker tepat untuk lebih memaksimalkan kita tambah face shield, nah itu bagus. Tapi kalau hanya face shield saja itu yang terjadi, masih kuman bisa keluar dari bawah kita, dari sela-sela kita. Kuman dari luar juga bisa ke hirup kita, jangan salah. Face shield itu bukan perlindungan utama, tapi tambahan. Yang utama tetap masker. Tetap masker. Kalau ada yang bilang face shield utama, salah. Tetap masker. WHO juga menyarankan masker utama, face shield tambahan. Contoh lagi, gambar itu. Jadi orang ngomong bicara tanpa masker akan nyemprot keluar kemana-mana. Nah, terus dia pakai masker juga, gambar dari sebelahnya, hidungnya nggak ketutup. Ya sama, dari hidung nanti dia akan keluar kuman-kuman virus-virus juga. Nah, contoh lagi, gambar ini juga sama seperti gambar lagi, pakai face shield, lihat itu. Mengeluarkan virus kuman bisa ke bawah-bawah dan akhirnya menyebar ke sekitar. Selain itu, yang dari sekitar kuman-kuman kita tidak tahu ada virus corona akan terhirup lewat bawahnya itu virus. Jadi tidak ada kata lain, tidak mau kata tidak, maskerlah yang utama. Kalau tahu, kalau dari ke dokter itu patogenesisnya penyakit gini tahu enak, memanainya itu kadang orang nggak ngerti, kan sama mau tuh kita. Ya, jadi yang utama masker, kalau mau tambah lebih safe pakai face shield. Nggak bisa face shield sendiri sebenarnya, nggak bisa. Dan WHO tidak ngomong face shield, tapi masker. Ini resikonya, bisa dilihat sendiri di gambar tersebut. Orang nggak pakai masker, yang satu sakit, yang satu tidak sakit. Lihat. Di sini dijelaskan, ini slide resmi dari BNPB, sangat tinggi. Apalagi kalau tidak ada jarak. Kita yang sehat, misalnya sebelah, lihat itu, lihat ya di slide, pakai masker yang sehat, yang sakit tidak pakai masker itu masih tinggi, lihat.
Justru kalau yang sakit pakai masker, kita nggak sakit nggak pakai masker, tapi nggak disarankan ya, itu malah sedang rendah kalau kita pakai masker, yang situ juga pakai masker. Nah, rendah itu aturannya begini. Ya, slide berikutnya. Nah, sama seperti slide tadi, cuman yang sebelah kanan bawah itu ditambahi. Kalau kepengen lebih rendah lagi, pakailah physical distancing. Nah, pakai masker. Tapi resiko masih ada, tapi rendah. Lebih rendah lagi, ya kalau mau physical distancing, jaga jarak tadi. Nah, masa tentang physical distancing, physical distancing, tetap aja bulan. Oh, ternyata ada beberapa orang yang nggak ngerti physical distancing itu jaga jarak. Ayo jaga jarak, ternyata semua jaga jarak. Wah, physical distancing itu jaga jarak. Ingat, tidak semua orang ngerti, tidak semua orang tahu, apalagi anak-anak juga. Nah, physical distancing, waduh, bahaya. Nggak ngerti anak kita. Ini ya yang besar ngerti. Tapi anak-anak jaga jarak, jaga jarak. Nah, kita harus bisa bahasa-bahasa yang enak, nyaman ya. Jangan merasa kayak terus ngerti semua. Physical distancing, ayo physical distancing. Itu di TV-TV lihat orang-orang ngobrol itu physical distancing, ayo physical distancing. Ternyata yang dengar ngomong apa sih kasar bahasa Surabaya ini? Ngomong apa ini? Ternyata nggak ngerti. Ayo jaga jarak. Wah, ternyata baru ngerti ya. Hal kecil yang remeh tapi lihat di TV-TV banyak kejadian. Nah, ini contoh tadi bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kita sudah dua-duanya pakai masker, sudah jaga jarak, resiko ada, tapi lebih rendah lagi. Kalau kepengen tidak ada resiko, yaitu paling bawah gambar itu, gambar yang di layar kita sendiri. Apa? Yo, jangan keluar di rumahnya sendiri-sendiri, itu lihat. Yang sakit di dalam rumah, yang kita sehat di dalam rumah kita sendiri, ya pasti tidak ada resiko. Nah, itu mengapa kemarin-kemarin pentingnya di rumah saja. Pentingnya kita tidak keluar-luar kecuali penting, kecuali kita suasana new normal kayak begini ya gimana nanti. Tapi tetap kita tahu tadi patogenisnya sakit penyakit pemakaian masker tadi ini. Ya. Ingat, virus tidak berpindah, tapi manusialah yang menyebabkannya. Gambar ini lucu ya virus ya, tapi sebenarnya nggak lucu virusnya. Makanya kita kenapa di rumah saja. Nah, gitu. Ini ada gambar resmi juga dari pusat krisis ya dari Kemenkes ya. Ini kalau kita tiba-tiba hanya melihat ini, tidak tahu syarat dan ketentuannya bahaya. Jadi makanya saya kasih tulisan bintang syarat dan ketentuan berlaku. Contoh tadi masalah tingkat penularan, kalau tidak pakai masker, sakit yang sehat, tingkat penularan dari gambar ini kalau nggak dijelaskan nanti bahaya. Jadi tingkat penularan anggap, ini disebut anggap saja. Kalau nggak pakai masker yang sakit yang sehat nggak pakai masker, tingkat penularan 100%. Tapi tidak ada jaminan memang 100%. Tapi anggap ya, penjelasannya, syaratnya dan ketentuannya anggap penularan 100%. Tapi kemungkinan besar ya memang 100% kalau tidak pakai masker. Sudah jelas kejadian dan sudah banyak terjadi. Tingkat penularan 100%. Tapi kalau yang sakit tidak pakai masker, yang sehat pakai masker, ternyata risikonya kalau dikasih angka itu tingkat penularannya 70%. Ingat, kita pakai masker, tapi kalau ada orang sakit, apalagi sakit corona, COVID, itu 70%. Bayangkan, kita sudah pakai masker. Makanya kalau ada orang nggak pakai masker, itu membahayakan. Iya kalau nggak COVID. Kalau COVID, iya kalau sakit virus atau kuman yang lain, kan bisa saja. Jadi kuncinya yang sakit, ya sebenarnya bukan yang sakit. Kita sekarang semua pun harus pakai masker. Kenapa? Karena kalau ada orang tidak pakai masker, tingkat penularan, kalau di gambar ini ya, tapi ini nggak 100% pasti begitu. Ini kalau dikasih angka dinilai, itu kalau yang begini ini satu masker yang sehat, yang tidak sakit masker, yang sakit tidak pakai masker ternyata kalau dikasih skor itu 70%. Menakutkan.
Makanya kita kalau ada orang tidak pakai masker, makanya sekarang PBB, pemerintah Indonesia menyuruh semua pakai masker. Ya ini. Nah kalau orang sakit atau orang yang merasa tidak sakit pun, tapi kalau dia bawa virus kuman corona ini, kita merasa sehat misalnya, tidak pakai masker, yakin. Kalau kita itu sudah dikasih tahu protokolnya pakai masker, tidak pakai masker, kalau sampai membuat orang tertular sakit, apa nggak membuat dosa turun temurun? Ya kalau sembuh, kalau meninggal, gara-gara kita ngasih kuman, itu kejahatan yang kita tidak sadari. Membunuh orang yang kita tidak sadari. Yang kita tahu membunuh orang itu nusuk misalnya. Tapi kita harus tahu, kita nggak pakai masker kalau ternyata kita ada kuman, itu membunuh orang. Dosanya bagaimana? Nah, sendiri ya. Itu saya hanya memberikan masukan. Pakailah masker, suasana kayak begini. Tegas ini. Dosamu ya, dosamu. Ingat, sudah tahu, sudah jelas bahwa harus pakai masker, bandel. Tanggung sendiri kan, kalau nggak di dunia nanti dia. Apalagi kalau orang itu sampai meninggal gara-gara kita kasih kuman dari kita yang mungkin kita sakit, mungkin kita nggak sakit, tapi mau bawa OTG bahasanya, orang tanpa gejala, bagaimana? Ingat, pakai masker. Gambar berikutnya, tingkat penularan 5%. Ternyata kalau yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, ternyata hanya 5%. Makanya pentingnya pakai masker. Kita tidak tahu, makanya karena itu resiko akan jadi 5%, tapi ini saat ketentuan berlaku ya bukan berarti pasti. Itu yang sakit pakai masker harusnya, yang sehat masih ada 5% kalau tidak pakai masker. Makanya sekarang kita tidak tahu sakit atau tidak, sehingga semua harus pakai masker. Karena pandemi ini sangat menular ke seluruh pelosok dunia, bukan Indonesia saja, pelosok dunia. Sehingga masker itu begitu pentingnya. Sampai pemerintah di TV-TV bagi-bagi masker sampai gini, ya karena ini patogenesinya, penyakitnya, caranya itu begini, bahasa medisnya patogenesi. Nah, kalau tingkat penularannya akan berkurang banyak, 1,5%, kalau yang satu pakai masker, satu pakai masker, lebih akan berkurang dari situ, mestinya kalau ada jarak, lebih nggak ada resiko kalau kita di rumah, tapi kan normal begini kita tidak harus di rumah. Nah, ini tadi sama, jika semua pakai masker, potensi penularan hanya 1,5%, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku di sini apa yang harus diingatkan, bahwa masker orang yang sakit, masker orang yang sehat harus 3 lapis, harus 3 lapis. Sekarang WHO juga menyarankan 3 lapis. 3 lapis itu bagaimana? Ya, tumpuk telu, tumpuk 3. Masker kain depan, masker kain belakang di mulut kita. Masih 2. Supaya jadi 3, kasih tisu di tengahnya. Masker beli, ada tulisannya 3 ply. Itu maksudnya 3 lapisan. Nah, kalau maskernya itu sudah 3 lapisan, berarti sudah memenuhi syarat ketentuan berlaku salah satunya. Nah, kalau yang sakit, yang lain juga sama-sama maskernya 3 lapis atau 3 ply, baru kira-kira ini yang memenuhi syarat itu tadi. Hanya 1,5%. Lah kalau yang satunya maskernya asal 1 lapis, satunya maskernya juga, apakah 1,5%? Saya tidak jamin. Jadi bukan berarti gambar ini masker-masker terus satu, tidak, bukan. Pasti harus ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya itu salah satunya. Bagaimana memakai masker kain dengan aman? Ya, dari gambar itu sudah dijelaskan. 1, bersihkan tangan sebelum menyentuh masker, pasti. Di tangan, setelah itu ambil masker, setelah bersih tangan kita, ambil masker dengan cara memegang kainnya, dicek rusak atau kotor. Nah, gunakan masker kain berlapis 3, lapis 3, 3 ply, 3 ply. Sesuaikan, ini karena tangan kita di gambar itu memegang wajah, itu karena kita sudah cuci tangan bersih. Sehingga sesuaikan masker dengan wajah Anda, pas di wajah, usahakan masker menutup mulut, hidung, bahu. Menutup mulut, hidung, bahu dipaskan aja
jangan kurang pas ya. Kalau kurang pas di sela-sela di apa tidak pas nanti bisa masuk lewat sela-sela. Sama kayak tidak pakai masker nanti membahayakan. Dipaskan, sudah pas, lalu sudah kita pergi pakai masker tadi. Terus gambar berikutnya ada hindari menyentuh area masker bagian depan. Ya sudah, kalau kita pergi kemana mereka tidak jelas begini. Tangan kita jangan megang di depan mulut. Kadang sering di TV kita lihat lupa megang-megang. Nah kalau megang tuh kita ucap-ucap lupa atau kita nempel di apalah itu bahaya. Makanya kita megang ya gimana? Kita namanya lupa. Nah ingat kalau kita sudah gak steril. Kalau kita ada tempat cuci tangan, ini jangan lupa cuci tangan. Nah setelah megang cuci tangan. Jadi sehingga kita netral lagi, dari lagi lah bahasa itunya. Ya. Jadi kalau sampai kita megang lupa langsung dicuci tangan kan atau disterilkan dengan hand sanitizer. Setelah digunakan 4 jam masker kain harus diganti. Cucilah tangan Anda sebelum melepas masker. Pasti sebelum melepas juga harus dicuci. Lepas masker dengan menyentuh bagian kainnya. Jangan lupa kainnya ini yang dicuci tangan ya. Jangan lupa megang kainnya dilepas pelan-pelan. Tarik ke depan menjauhi muka pelan-pelan. Kalau kita geratakan gini, kuman yang ada di masker rontok semua. Nah itu kita sudah melepas masker, tidak ada perlindungan masker, rontok di depan kita, terkena udara atau terhirup, ya sama dengan masker kita yang ngumpul kuman tadi menyebabkan terhirup kita sendiri. Nah itu orang sudah menyadar. Jangankan begitu, kadang-kadang dilepas ditaruh. Nah itu tambah membahayakan lagi. Jadi kadang-kadang hal remeh gini, tapi ternyata ini yang jadi masalah. Saya sudah pakai APD, sudah pakai masker, ternyata kok masih kena. Yaitu meremehkan cara melepas, meremehkan cara bagaimana harus memperlakukan masker tadi. Nah, contoh remeh tapi penting. Kalau pakai masker yang harus dicuci lagi atau masker kain, simpan masker dalam plastik bersih, tertutup. Jika masker Anda tidak kotor untuk bagian selanjutnya, ya masukkan plastik tadi, plastiknya itu dilipat pelan-pelan, terus disimpan kertas hitam misalnya. Nah nanti pada waktu di rumah akan dicuci. Kita bisa ngambil, taruh di cucian masker kita tadi. Tapi ingat, plastik ini kan sudah kena kuman-kuman di dalam. Nah, masalahnya terus bagaimana? Plastik ini sudah terkontaminasi, tidak steril, jadi buang. Atau kalau mau dipakai lagi, meskipun plastik resek, bukan. Kalau mau dipakai lagi boleh. Celupkan ke tempat sekalian perendaman cucian. Rendam minimal 10 menit. Nah, nanti kuman yang ada di dalam plastik sama maskernya ikut larut, ikut mati. Karena apa? Kok virus mati dengan sabun atau deterjen atau alkohol bahan dasar itu? Karena virus COVID, corona punya kelemahan, punya lapisan lemak di sisi luarnya, tipe virus envelope. Jadi kalau virus envelope itu dia dilapisi apa ya? Envelope, pelindung. Nah, pelindung ini dari lemak. Nah, pelindung di luar virus ini lemak tadi ini kita tahu cucian piring itu kan membersihkan lemak-lemak. Itu aja bisa, tidak harus sabun medis, tidak harus sabun biasa akan melepaskan, menghancurkan lemak virus tadi. Itulah kelemahan virus, makanya pakai cuci tangan sabun apapun itu bisa melarutkan lemak si virus tadi sehingga mati. Ngapain kita susah-susah tangan kita dijemur sampai lama biar di tangan kita virusnya mati? Ngapain? Cuci tangan sabun atau pakai bahan alkohol langsung mati lagi. Sudah pasti itu yang ngomong bukan saya, penelitian. Nah itulah kekurangannya virus COVID atau corona ini. Cuci tangan repot apa enggak? Nah gitu ya. Slide-nya masih banyak. Ya mungkin saya agak cepat ya sama ini. Dan bagaimana kalau memakai masker kain dengan aman. Tadi sekarang masker kain apa yang harus kita hindari? Satu, memakai masker yang terlihat rusak. Ya pasti ya jangan dipakai jelas rusak. Kalau kita tahu contoh jenisnya tadi ya. Terus hindari memakai masker yang longgar. Nah ini yang paling sering terjadi di TV-TV kita lihat. Longgar turun lorot diangkat. Tangan kita megang masker padahal masker ini tangannya banyak kuman. Sehingga hanya syarat untuk tidak memegang daerah wajah tidak terpenuhi gara-gara masker kita melorot. Gara-gara ya kalau nggak dinaikkan melorot ya juga bahaya
tapi juga tangan kita bahaya pegang masker kita. Makanya hindari memakai masker yang longgar. Terutama masker apa? Masker yang di telinga, earlobe. Makanya saya lebih suka masker tali tie-on sehingga lebih pas fit loh. Nih masker saya. Pakai tali dipaskan. Ya, kacamata ini bukan saya pakai kacamata APD, alat pelindung diri, untuk semua. Nah, karena mata butuh tutup, karena saya lagi presentasi di rumah sakit. Nah, ini contoh bahwa hal-hal remeh kecil orang banyak nggak tahu, melorot dinaikkan. Saya risih di depan TV, baik itu pejabat, baik siapapun. Makanya jangan pakai masker yang melorot. Kalau pakai yang telinga melorot, ya memang karena satu ukuran, dan kita jangan maksa pakai itu, nanti membahayakan juga. Pakailah masker yang tie-on atau tali itu tadi. Kalau pas enak nggak melorotan boleh. Kalaupun beli yang telinga sesuai ukurannya, kalau buat sendiri masker kain, gitu ya. Hindari memakai masker di bawah hidung, sudah jelas. Hindari melepas di keramaian, jangan sampai melepas masker kalau kita banyak orang. Sudah mulai seharian pakai, terakhir mau pulang melepas. Percuma tadi seharian Anda pakai masker, ya. Karena hanya beberapa menit, beberapa detik, kalau banyak orang melepas terhirup, sama saja. Nah, ini untuk masker yang sekali pakai. Baik masker sekali pakai itu medis maupun non medis, nanti ada jenis-jenisnya. Posisikan bagian berwarna di luar. Nah, biasanya ada dua warna, satu putih, satu agak biru atau hijau lah. Yang putih pasti di dalam, yang berwarna itu di luar. Kenali bagian atas masker yang terdapat kawat. Nah, di sini ada kawat. Nah, ini dipaskan biar pas, biar. Tapi kan cuci tangan dulu, tangan kita dipaskan. Setelah pas, fix. Nah, itu berarti ya. Kalau perlu ditekuk-tekukkan sampai pas sesuai hidung kita. Tarik bagian masker hingga menutup dagu. Nah, ke dagu. Saat melepaskan masker, nah, kalau sudah ya, benar, terus kapan-kapan selesai, kita mau melepas sama. Usahakan pegang tali, karet, hindari memegang bagian masker karena dipenuhi kuman. Nah, terus selesai di ya, selanjutnya. Ini sama tadi prinsipnya, gambar ini cuma lebih detail. Ya, selanjutnya. Ini contoh. Yang ada gambarnya di atas disilang merah-merah itu berarti salah, jangan dicontoh. Ya. Nah, satu masker tapi hidungnya tidak tertutup, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, resikonya apa? Kedua, masker tapi nggak pas, nggak sampai di dagu. Nah, biasanya kalau nggak sampai di dagu masih ada sela-sela yang bisa keluar. Sebelahnya juga maskernya istilahnya nggak pas. Yang bawah juga itu maskernya. Apalagi yang tengah itu ya, maskernya ditaruh di leher. Orang sering kadang-kadang maskeran terus dilepas ke leher. Ingat, kita pakai masker, terus kita kemana-mana, leher kita ini kena kuman, banyak kuman. Kalau kita pakai terus dilepas, diturunkan ke leher, leher banyak kuman, padahal diturunkan di leher itu dalamnya mulut kita, kan yang bersih, diturunkan, nempel di leher kita, sama dengan kuman itu ditempelkan di. Terus kita naikkan lagi, sama dengan kita menghirup kuman dari leher kita. Ini juga fatal. Merasa yakin pakai masker, kenapa masih kena? Banyak cerita. Saya harus masker lagi gini, ya, dalam begini. Makanya kita harus tahu. Masker itu tidak boleh diturunkan ke leher, ke dagu, ya karena di leher dagu kita juga banyak kuman, nempel di bagian dalam. Kita naikkan, kita hirup sendiri. Harus disiplin. Remeh. Tahu, banyak tahu hal ini? Tidak tahu, lihat di TV-TV, di jalan-jalan itu. Tiba-tiba saya sudah disiplin, kenapa masih kena? Ya salahnya sendiri. Ya, ingatkan, kasih tahu orang yang mungkin belum tahu. Kalau sudah tahu, jangan dilakukan. Kalau tidak kepingin sakit, kalau ingin sakit boleh. Yang sebelahnya baru benar, ya, hijau sesuai pas. Ya, berikutnya. Ya, hampir sama. Ini mungkin agak saya percepat ya karena waktu, karena slide juga masih banyak. Bahwa ini gambar ini mengatakan bahwa yang rambutnya itu panjang, ya jangan sampai di luar terure-ure. Kalau bisa diikat, dirapikan, ya maksudnya begitu. Mirip dengan yang di depan tadi. Intinya masker itu jangan sembarangan, jangan sembrono, hati-hati. Gambar itu bisa sendiri, bisa dibaca, dilihat sendiri ya, maksudnya begitu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini penting ini. Ini contoh seorang perawat yang dia itu memakai kacamata, pakai masker. Ini dilihat pakai UV light sehingga kelihatan apa yang putih-putih itu ya kumannya itu. Kita pakai masker karena kita menghirup menyedot kuman itu nempel di masker kita, di depan kita nempel di sini, ini area paling penuh karena menghirup, menghisap sehingga dari sebelah-sebelah kita nempel di sini, makanya kita tidak boleh megang. Lihat itu. Yang matanya tidak kena karena ada kacamata. Yang mulutnya tidak kena dibuka karena ada maskernya. Lehernya itu tadi yang saya singgung tadi. Penuh kuman juga, ada kuman-kuman. Nah, itu kita turunkan. Remeh tapi membahayakan. Disiplin. Ya, slide berikutnya. Nah, makanya ini ada, saya suka dengan slide ini. Orang pinter pakai masker. Maksudnya apa? Nah, lucu kan? Sebenarnya gini. Sing gak pakai masker goblok berarti maksudnya begitu kan? Gak pinter lah, agak enakan. Ya. Jadi ini slide yang halus bahasanya. Orang pinter pakai masker. Sing gak pakai masker, titik-titik. Maksudnya apa? Ya, ayo lindungi orang-orang yang kamu sayangi dari penyebaran COVID. Yang menyayangi itu ya keluarga, tetangga, semua sesama manusia. Dengan tetap memakai masker walaupun tidak sakit. Kalau kita baca, terus ada panduan, masker hanya untuk orang yang sakit, itu sekarang hoax. Tapi kalau dulu benar. WHO menyarankan yang sakit aja yang pakai masker. Tapi sekarang enggak. Karena pandemi, karena corona COVID, semua harus pakai masker. Ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan. Ya, selanjutnya, gunakan masker dengan benar. Masker itu melindungiku, masker itu melindungi. Ini juga gambar ini bisa dibaca sendiri, tapi intinya apa? Cuci tangan. Kalau untuk mau mengurusi masker yang sudah disimpan, karena ini masker kain, yang penting intinya gambar ini bahwa masker itu supaya kumannya mati, rendamlah di air. Bisa hanya pakai deterjen saja, tidak harus pakai pemutih. Tapi kalau ada pemutih lebih bagus. Oh, kalau ada pakai air panas boleh. Tapi kalau tidak ada air panas ya tidak apa-apa. Ada air panas lebih bagus. Intinya direndam air deterjen selama minimal 10 menit. Lebih boleh, kurang enggak. Ya. Yuk, berikutnya. Nah, ini tip juga dari saya, pengalaman pribadi. Nah, ini kacamata saya ini, ya namanya pakai masker kan, ada uap. Nah, itu sering mengembun. Jelaskan ngomong kayak gini, ini saya bukti. Ya, ada embun nggak dapat dari tadi, meskipun sudah ngomong ngalung itu. Bahasa Surabaya gacor, honor ini muncul sebenarnya. Uapnya sudah mestinya banyak. Tapi kenapa kacamata saya ini tidak mengembun uap? Nggak seperti yang gambar itu. Ya karena ini trik dari saya, pengalaman pribadi. Kacamata ini diolesi sabun cair apapun mereknya, nggak peduli. Diolesi dalamnya yang utama. Nek malas nambahi depannya. Setelah itu tidak pakai dicuci, jangan dicuci. Langsung dilap tisu atau kain bersih. Sudah pakai. Kalau masih kurang bersih, dilap pakai tisu lagi. Sudah dijamin tidak akan berembun. Tapi ya bukan jaminan 100% ya. Kenyataannya saya nggak berembun dari tadi. Hanya pakai sabun cair. Tapi kalau tidak mau repot, beli aja anti-fog yang tersedia di pasaran. Kita disemprot, tunggu kering, nah nanti sudah anti embun, intinya begitu. Wajib pakai masker saat keluar rumah. Nah, sudah pasti. Ini tadi ada tulisan 3 ya. Nah, ini yang penting juga, orang sering lupa. Pakai masker, tapi jangan lupa bawa masker cadangan. Nah terus kalau robek, kalau ketarik, kalau kepegang, kalau kotor, kena muncratan, harus ganti. Padahal belum 4 jam kan harus ganti meskipun belum 4 jam. Nah, masker cadangan di sini yang menyelamatkan kita. Ya. Bawa masker cadangan. Kalau bisa jangan 1, ya paling nggak minimal 2. Ya. Ini anekdot, bukan anekdot ya, apa ya? Lucu-lucuan lah. Tapi benar juga. Kenapa kasus di Amerika lebih banyak daripada Jepang, meskipun dia ada ini maksudnya ya, tapi ini sebagai lucu-lucu ya, bahwa maksudnya apa? Guyonan ini,
bahwa kalau orang Jepang ninja itu pakai masker menutupi hidung mulut. Kalau di Amerika kayak Batman itu nutupi matanya saja, mulutnya terbuka. Yang sebelahnya juga itu kelompok lakon itu, mulai dari Captain Amerika apa, dia maskernya nutupi mata tapi tidak nutupi mulut hidungnya. Nah, yang sebelah kanan sendiri orang Jepang ya itu tadi ninja pakai masker semua sehingga guyonannya memang benar kenyataan sampai sekarang Jepang jarang. Maksudnya jarang itu ya ada tapi tidak sebanyak Amerika. Nah ini tadi kain harus 3 lapis. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada 2 kain depan belakang, nah, tengahnya disisipkan tisu itu sudah masuk kriteria 3 lapis untuk resiko droplet sentuhan penularan COVID ini tadi. Dari beberapa penelitian ternyata masker kain 3 lapis itu yang kasarannya itu apapun kainnya, karena ada jenis kain yang semakin bagus kerapatannya akan bertambah meningkat. Minimal bayangkan kalau 3 lapis itu bisa efektif lebih dari 71%. Penelitiannya. Apalagi kalau kainnya itu kain yang kerapatannya tinggi. Jadi tidak kalah dengan masker bedah. Prinsipnya berarti bahwa harus minimal 3 lapis. Yuk, nah ini contoh, saya bukan masalah merek dagang apa ya, adanya begini ya saya ambil biar tahu, biar jelas. Memang ini diskusi awal bahwa masker itu ada yang masker 3 lapis tapi dari kain, ada yang masker 3 lapis kayak masker medis, tapi itu bukan masker medis. Lihat tulisannya masker non medis, tapi menyerupai masker medis. Makanya hati-hati tenaga medis jangan beli masker yang ada tulisannya non medis. Dan ini memang untuk orang awam atau orang umum boleh, orang medis tidak boleh pakai. Cuman ini syaratnya sudah terpenuhi 3 lapis. Ya, baik itu yang sebelah kanan bawah itu ada untuk anak-anak, tapi apapun kalau tidak ada tulisannya masker medis atau bahasa lainnya itu surgical atau masker bedah itu berarti bukan masker medis, bukan masker untuk tenaga medis. Ada yang kain, ada yang seperti itu. Ya, itu memang untuk umum, boleh dibeli. Tenaga medis tidak boleh. Selanjutnya, nah ini baru masker untuk tenaga medis, sama-sama 3 lapis, yang tadi juga 3 lapis, ada yang kain, ada yang kayak begini, tapi intinya 3 lapis, tapi 3 lapis yang untuk masker medis, bahasa lainnya masker bedah, masker surgical, atau masker medis, ada yang earlobe untuk telinga, ada yang bentuk jilbab ditarik ke belakang, ada yang tarik on tali lah, saya lebih suka yang tali, biar pas tak pelorot. Yuk, slide berikutnya. Nah ini penting, guyonan juga, tapi ini juga tidak salah, benar juga. Tetap gunakan masker meskipun Anda di dalam rumah. Ini penting agar tidak mengunyah terus. Kedua, selain mencegah penularan COVID, memakai masker bisa menghemat gincu loh. Nah, ini yang efek positif dari masker ya. Tentunya, waktunya. Ini contoh bahwa kalau kita cuci tangan asal-asalan, ya lihat normalnya, bagusnya, wajibnya kan 30 detik. Kalau hanya 3 detik di sebelahnya itu lihat. Masih ada putih-putih yang menandakan kuman masih ada aktif. Yang tangan atas kiri itu yang nggak dicuci, yang sebelahnya 30 detik, nggak ada putih-putih, baru sudah bersih. Yang malas 3 detik untuk nyuci, ya akhirnya masih ada putih-putih, ya kumannya masih ada. 30 detik. Jadi orang tahunya 20 detik, oke lebih bagus daripada kurang. Tapi yang benar adalah 30 detik kalau untuk non alkohol. Ya nanti ada penjelasan lebih detail kalau untuk alkohol 20-30 memang benar kalau untuk pakai bahan dasar alkohol. Tapi kalau cuci tangan harusnya 40 sampai 60. Ini juga CDC, Central of Disease Control, mengatakan alkohol lebih baik daripada sabun. Salah, atau di sini kurang tepat. Nah, kenapa kok kurang tepat? Nah, ini yang ngomong CDC. Itu kita hanya baca gini, tidak ngerti maksudnya. Coba dilanjutkan lagi. Ternyata kalau kita menggunakan hand sanitizer, itu kalau sudah 5 kali pakai, kekurangannya itu tadi. Kalau yang pakai sabun dan air mengalir, itu kelebihannya banyak. Contoh, saya bacakan.
Kalau menggunakan hand sanitizer, setelah digunakan 5 kali berturut-turut, tangan harus dicuci. Kenapa? Karena mencegah resistensi antiseptik yang ada di tangan. Kedua, residu kuman yang sudah mati masih nempel di tangan. Pada beberapa orang dapat mengiritasi kulit. Sifat alkohol mudah menguap jika ditempatkan di luar rumah. Nah, ini takutnya konsentrasinya berubah. Terakhir, hanya efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Nah, kalau tangannya kotor jamur kabeh nggak bisa alkohol. Ya. Nah, kelebihan dari sabun dan air mengalir semuanya ada. Dapat digunakan berulang kali, residu kuman yang sudah mati ikut larut, air mengalir, ramah untuk semua orang, kandungan antiseptiknya tidak berubah, efektif membersihkan tangan yang tampak kotor. Nah, sama ini tadi hand sanitizer kekurangannya, sabun kelebihannya banyak. Nah, bisa dibaca sendiri, mirip seperti tadi. Jadi tangan kita itu memang 90% penularan COVID melalui tangan kita. Gambar ini menyatakan begitu dan ini gambar yang sudah terbukti dan sudah ada penelitiannya. Jadi cuci tangan sesering mungkin, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata akan terhindar. Cuci tangan kunci membunuh virus COVID-19. Ini anjuran saya jelaskan tadi. Jadi kalau bahan dasar alkohol, ini WHO ya, bukan saya yang buat, bukan saya yang ngomong. WHO menyatakan bahwa kalau bahan dasar alkohol 20-30 detik. Tapi kalau sabun cair 40-60 detik. Ya itu caranya begitu, dilihat sendiri, dilakukan sendiri. Cuci tangan kesimpulannya bunuh virus corona. Ya, jadi kalau kita kepingin membunuh virus corona, ya cucilah tangan. Kalau tidak kepingin cuci tangan, males, ya salahnya sendiri. Kalau nanti membahayakan, menyebabkan masalah baik untuk diri kita maupun orang lain, maupun untuk keluarga kita maupun kita. Jadi kita mau mencegah membunuh virus corona atau membiarkan, nah itu tergantung kita. Padahal tidak susah, cuma cuci tangan. Ya. Nah, sudahkah cuci tangan hari ini? Nah, ada yang tahu. Nah, ini kelanjutan untuk aman. Selain nanti masalah makanan yang saya bahas ya, ada prosedur bahwa kalau dari luar, baik anak kita maupun kita atau siapapun biar aman, yaitu ini menjalankan satu, buka status sebelum masuk. Kedua, banyak dibawa, disemprot semua biar steril waktu kita masuk. Kedua, hal-hal yang tidak penting, bon kwitansi harus dibuang. Keempat, masuk bertelanjang kaki yang sudah dilepas tadi. Nah, terus cuci tangan. Berikutnya, karena waktu akan saya cepatkan. Nah, sehingga nanti waktu kita masuk dan pakai alas kaki tadi, kita buka pakaian langsung ditempatkan di tempatkan pakaian kotor, tapi saya tidak menyarankan, lebih baik di tempat yang sudah ada untuk rendaman, deterjen, langsung masukkan, atau kalau tidak langsung masukkan mesin cuci digiling. Nah, kita mandi, setelah mandi, nanti lebih dari 10 menit tinggal kita bilas, kita jemur, atau nanti itu tidak apa-apa, yang penting biar aman dulu. Nah, sebelum kita mandi, ya jangan menyentuh apapun. Langsung mandi, jangan lupa pakai sabun. Kalau hanya mandi siram-siram, percuma. Pakailah sabun apapun, tidak harus sabun medis. Selesai baru beristirahat atau berinteraksi. Selanjutnya sama, ini cuma menyangatkan bahwa gambarnya ada. Selanjutnya, nah ya disemprot juga sebisa mungkin nyemprot itu baju-baju kita. Kalau ini selain ini menyatakan gitu, semua yang dibawa disemprot, disterilkan lah intinya gitu sebelum masuk rumah. Ya, terus cuci tangan, mandi, cuci pakaian, ya, terus. Nah setelah itu baru kita berinteraksi dengan keluarga kita di rumah atau anak-anak kita berinteraksi dengan orang. Nah, kembali diulang, jangan menyentuh mata, hidung, mulut, pakai masker, sering cuci tangan. Bila batuk dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi yang sakit ya berobat. Kalau dirasa 2-3 hari tidak membaik atau gejala semakin memburuk, jangan nunggu parah baru ke rumah sakit. Nanti tinggal parahnya dan resikonya juga akan semakin tinggi. Karena sebagai komorbid atau kalau tidak, nanti kalau benar-benar itu corona COVID cepat membahayakan, bahaya sekali ya. Nah, kita tidak tahu di luar ada OTG, tahu OTG orang tanpa gejala. Ya, orang itu di kerumunan kita tidak tahu dia membawa virus tapi tidak ada gejala.
Beberapa penelitian, nah mungkin di slide ini juga mengatakan bahwa hampir 80% penderita tidak mengalami gejala COVID. Bayangkan 80% orang yang kena itu tidak gejala dan berkeliaran di sekitar kita. Nah, kuncinya 3, disiplin, disiplin, disiplin. Balik lagi, kuncinya apa? Disiplin, disiplin, disiplin. Pakai masker, cuci tangan, sabun, hindari keramaian, atau jaga jarak, atau kalau tidak perlu ya jangan keluar rumah. Kuncinya 3. Kuncinya apa? Ya disiplin, disiplin, disiplin. Nah, saya ulang lagi ya. Perjalanan di tempat kerja, nah, ini bisa dibaca sendiri, mirip seperti yang sudah saya jelaskan, cuma ini detailnya begini ya. Ya, sama ini jaga diri sesama dari COVID, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Anak, nah ini agak sedikit saya jelaskan bahwa anak rentan corona. Jangan lupa pada ini dirilis tanggal 22 Mei ya, itu ada anak meninggal 14 kasus. Anak terkonfirmasi positif 580. Belum yang PDP, belum yang lainnya. Nah ini tanggal 22 yang sudah resmi masuk, yang nggak tahu, yang belum resmi, yang belum dihitung, yang belum dilaporkan atau masih istilahnya tidak jelas. Nah, mungkin lebih banyak lagi, makanya anak juga rentan. Ya, hati-hati ya, anak kita dijaga, rentan juga, bukan hanya orang dewasa saja ya. Lindungi anak kita dari COVID. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini kabar ini lebih untuk mengingatkan, menyangatkan lagi. Nah, ini penting juga remeh ya. Jadi kita tidak salah beli makanan dari online dari luar. Tapi kita harus tahu bahwa ada tata cara untuk kita amannya itu bagaimana. Ya kalau di sini diberikan panduan bahwa cuci tangan setelah menerima makanan dari ojol, online lah yang gitu, pindahkan ke wadah milik kita sendiri, buang semua bungkusnya, hati-hati ya membuang. Terus setelah itu cuci tangan, baru boleh makan. Oke? Jadi prinsip yang kayaknya remeh mudah, tapi kalau nggak dijalankan kita hati-hati bahaya. Atau kalau nggak mau repot, wadah tadi taruh di wastafel, dibuka, isinya dikeluarkan, ditaruh di tempat kita, bungkusnya tadi dibuang, wastafel kita tinggal dicuci biar larut keluar hilang kumannya. Nah, itu gampangannya begitu. Nah ini juga kalau belanja online ya caranya sama, menerima paket tanpa kontak, buka paket di luar rumah, buang yang tidak perlu, buka di tempat yang aman ya maksudnya gitu, buang sampah bungkusnya semua dibuang, semprot barangnya itu dengan cairan disinfektan, alkohol ya 70%, segera cuci tangan, sudah aman. Remeh kalau nggak dijalankan kuman masuk ke rumah kita tidak mau begitu kan, jadi lakukan hal itu. Nah, sama ini seperti yang tadi. Nah, sama, cuman ini lebih detail, nanti bisa dibaca sendiri, prinsipnya begitu tadi. Nah, ini penting juga. Kita kalau keluar, misalnya tidak pakai online, beli sendiri, satu, lihat. Gambar ini mengatakan apa? Carilah orang penjual yang melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau dia pakai masker, pakai face shield, apalagi sering ada tempat untuk cuci tangannya dia, ada jarak, ada apa, itu beli di tempat yang dia melakukan protokol kesehatan. Kenapa? Itu tadi yang saya jelaskan, jangan lupa ya. Dia pakai masker penjualnya, dia ngomong gini, yang muncrat di yang dijual tadi. Makanya sebagai pembeli atau yang mungkin dengarkan, lihat ini ada penjual, lakukan protokol kesehatan. Kalau dengan tip begini, cari penjual yang melakukan ini, paling tidak mengurangi risiko, paling tidak lebih aman. Mau kita, apa yang kita beli ini ternyata penuh dengan kuman menceratan dari penjualnya? Anda mau kan? Nah itu cari yang tanggung jawab, yang punya istilahnya penjual tadi itu sebagai orang yang melakukan protokol kesehatan. Dari deretan 5 orang, oh ini yang melakukan kesehatan, beli di situ. Yang lain meskipun murah, meskipun apapun, kalau dia tidak menjalankan protokol berarti tidak tanggung jawab, hindari. Harus tegas begini. Makanya baik penjual maupun pembeli harus melakukan protokol kesehatan. Nah, ini sekarang tip masuk tetap ya di masa pandemi COVID.
Nah, di situ dijelaskan bahwa ya di rumah saja lebih bagus. Tapi kalau kita new normal kan harus. Intinya apa? Dari gambar ini konsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi makanan sehat itu sudah bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi hati-hati, makanannya kurangi konsumsi alkohol. Alkohol di sini itu bukan alkohol murni, alkohol memang benar ya alkohol, tapi di sini maksudnya minuman yang karbohidrat atau minuman yang bergula. Jadi alkohol, gula itu karbohidrat. Itu harus dikurangi. Kenapa? Karena ternyata kalau kita makan terlalu banyak tinggi karbohidrat, imunitas kita menurun. Penelitiannya begitu. Makanya makanan sehat tidak makan karbohidrat berlebihan atau tidak hanya makan karbohidrat. Justru protein yang bisa membentuk imunitas kita. Intinya bukan tinggi-tinggian atau rendah-rendah, tapi sesuai. Istilahnya sesuai, seimbang. Yang pasti prinsipnya itu jangan makan karbo terlalu tinggi. Maksudnya karbo itu apa? Karbohidrat itu ya gula, ya alkohol. Terus apa? Supaya kita tipnya sehat, aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Ya itu kalau bisa. Kalau tidak bisa minimal 3 kali seminggu. Kalau bisa ya tiap hari. 30 menit, tidak lama. Saya bekerja di rumah sakit semen ini, ada lift, ada tangga, ada muter ya. Mending saya kalau di lift pakai alat yang jalannya mutar atau pakai tangga. Nah, pulang ke sana kemari sudah lumayan 30 menit. Ya. Ya, tinggal kemauan. Jika bekerja di rumah setiap duduk ya ada istirahatnya, ada bekerja, intinya itu jangan monoton terus, continue, harus ada istirahat. Ya ini penting juga, stop rokok. Jika ada stres, lakukan hal yang mengurangi stres. Maksudnya begitu. Nah ini penting. Apa asupan apa yang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh? Orang ini yang sering paling banyak ditanyakan. Ternyata apa? Nah, dari gambar ini kelihatan bahwa asupan probiotik. Tahu probiotik? Probiotik itu kuman baik. Yang kalau kita minum kuman baik masuk ke tubuh, nah itu yang akan meningkatkan kuman baik di tubuh ini. Jadi meningkatkan imunitas. Kenapa? Karena kalau kuman baik tinggi, kalau ada kuman jahat masuk, dia tidak mudah berkembang, dia tidak mudah menginfeksi kita. Apalagi probiotik ini kan terkenal dengan nama lainnya vitamin kuman baik pencernaan. Menurut teori ternyata imunitas itu 80% dari pencernaan. Ini pencernaannya tidak beres, biasanya yang lain-lain secara umum tubuh kita juga imunitasnya tidak beres. Makanya supaya imunitas beres, ngambil 80%-nya tadi, kita jaga pencernaan kita. Imunitas 80% dari pencernaan kita. Makanya kita minum probiotik. Baik sakit maupun lagi tidak sakit. Cuma bedanya kalau sakit bisa tiap hari. Kalau tidak sakit tiap hari boleh. Tapi kalau misalnya dijalani 3 hari sekali, 5 hari sekali, maksimal kalau bisa tidak lebih dari seminggu sekali. Nah kalau rutin lebih bagus karena fungsinya probiotik kuman baik itu bisa untuk meningkatkan imunitas, memperbaiki pencernaan. Ada beberapa probiotik yang bisa efeknya untuk nafsu makan minum. Nah tapi tidak semua ya. Cuman probiotik tertentu saja. Nah, biasanya probiotik ini cocok-cocokan, jangan salah, ya, jangan menyalahkan probiotik. Dok, saya habis minum probiotik kok jadi mencret. Mungkin bukan mencret, itu BAB yang lebih sering. Kenapa kalau lebih sering? Karena mudah dicerna, diserap, dikeluarkan sehingga infeksinya lebih banyak yang dikeluarkan. Lapar, minta makan lagi anaknya. Itu kan keuntungan. Tapi ingat, bukan air sur, tapi kalau hanya lembek, bubur normal. Nah, probiotik ini memang terkenal cocok-cocokan. Ingat kalau habis minum probiotik ini cocok, boleh lanjutkan. Kalau tidak cocok, jangan menyalahkan. Coba ganti yang lain. Kenapa? Karena probiotik ini begitu pentingnya. Hampir 80% imunitas di pencernaan. Ya, probiotik jangan disalah-salahkan. Kalau minum terus ada masalah, ingat cocok-cocokan. Orang sering, oh saya cocoknya probiotik, kalau ini saya memang ada harga, ada kualitas. Ya, biasanya ada yang 3 strain, ada yang 7 strain, dan 9 strain. Ya. Nah, probiotik itu apa sih dok? Bingung. Kadang-kadang ini kan ilmiah, bukan ilmiah, awam, umum. Oh, yang maksudnya dokter probiotik itu kalau saya ngomong probiotik mesti bingung. Gampangannya gini ya, saya bukan masalah merek, tapi saya kasih tahu. Ini saya sebut semua aja mereknya. Contoh yang biasa sering kita pakai, apa? Proteksi, Liprolat, probiotik, Lactobil, itu semua kuman baik. Baik sakit, pencernaan, mual, muntah, itu kan hanya untuk itu. Bukan, meskipun tidak ada keluhan itu, kita sakit apapun dengan probiotik akan dipercepat penyembuhan.
Meskipun kita sakit, maka anemia jadi maksimal. Meskipun kita sakit, sampai menjadi drop jelek. Nah, itu fungsi lain dari probiotik, tapi ingat, ada kalanya probiotik itu antar orang bisa beda, cocok-cocokan. Makanya merek yang saya sebut tadi itu kita cari mana yang cocok. Cuman ada harga, ada yang lebih murah, yang lebih mahal, mungkin ada kekurangan kelebihannya. Contoh, kalau misalnya merek ya ini karena umum ya, bukan ilmiah medis, proteksi, itu ada efeknya untuk nafsu makan, selain untuk imunitas, selain untuk melancarkan BAB. Oh, Liprolat juga bisa untuk nafsu, tapi yang lain nggak bisa. Oh, ternyata kalau diare cocoknya sama, misalnya apa, probiotik, nah itu bisa lah. Hal-hal begini itu, makanya dokter itu kadang-kadang diganti, tidak mau, kenapa? Karena tidak ngerti, kadang orang tahunya sama kan, cuma baik, tapi efek beda. Hanya supaya tahu, ngerti, kadang-kadang kalau dijelaskan probiotik apa sih, kok banyak teori. Nah, kalau acara umum gini kita harus, mohon maaf saya sebutkan supaya jelas, bisa dipraktekkan di rumah. Toh hal ini bisa beli sendiri. Nah, ada kayak keharusan, tapi ini sesuatu yang baik. Probiotik itu asupan yang untuk imunitas, memaksimalkan kondisi di mana secara teori 80% imunitasnya itu dari pencernaan. Yang kedua vitamin C, yang ketiga vitamin B sudah apa. Yang keempat ya olahraga tadi. Yang kelima makan lemak yang sehat. Jadi lemak itu gak dilarang, tapi cari lemak yang sehat. Jaga kebersihan ya, cuci tangan dan protokol. Cegah corona, nah sama di situ disebutkan ada yogurt. Yogurt itu ya salah satunya kaya akan bakteri kuman baik. Cuma ingat yogurt pada beberapa anak kecil akan menimbulkan masalah. Ada yang mencret, ada yang gini, ada yang itu. Kalau memang tidak sesuai, tidak cocok, tidak pas, jangan diberikan dulu. Mungkin itu untuk anak atau orang. Makan sayuran, buah, kunyit, nah itu ada tulisan kunyit. Maksudnya apa? Ya kita sesuai anjuran dari pemerintah dan masyarakat kita sendiri bahwa kunyit atau bahasa lainnya itu empon-empon itu juga bisa untuk meningkatkan imunitas. Memang kita kadang-kadang nggak merasa, oh ternyata setelah kita minum kunyit, jahe kok kita lebih enak, hangat, lebih bugar, ya memang ada efeknya. Cuman memang tambahan, bukan yang utama. Brokoli, bawang putih, buah-buahan, ya otomatis. Itu salah satu yang meningkatkan imunitas. Selain itu ya jangan lupa hidup sehat dengan olahraga, istirahat yang cukup, rajin membersihkan lingkungan, cuci tangan. Nah ini penting, berhenti merokok. Nah ini di sini juga di slide ini dikasih tahukan bahwa diulang sama vitamin A, vitamin E, vitamin C. Tapi yang sering orang lupa bahwa ada vitamin Z. Ternyata zinc ini ada beberapa penelitian kalau diberikan pada pasien corona COVID ternyata dia bisa untuk mengurangi replikasi. Replikasi itu apa? Virus yang masuk dia akan memperbanyak yang awalnya itu misalnya 10 jadi 30, jadi 300, jadi 3000. Lah itu replikasi. Ini ternyata beberapa penelitian, beberapa loh ya, tidak semuanya, mengatakan kalau dikasih terapi zinc ini terapi karena untuk memberikan imunitas, tapi zinc sendiri ini sebenarnya bukan obat, vitamin. Dan ternyata imunitasnya meningkat. Pada kondisi corona ini ternyata beberapa penelitian mengurangi replikasi jumlah virus yang akan memperbanyak diri, yang membuat fatal tadi atau membuat orang sakit. Makanya jangan lupa orang hanya tahu vitamin C, ternyata zinc ini juga utama juga. Ya. Jangan lupa zinc, ya. Jangan hanya vitamin C saja yang diingat ya. Ada kalanya lebih lengkap, enak, ada vitamin C dan zinc. Apa itu? Di mana? Ada vitamin-vitamin yang isinya hanya itu. Nah, mungkin karena ini awam ya, umum saya ikut merek yang maaf ya, saya Imunpet. Ini sudah ditanyakan itu isinya vitamin C dan zinc. Nah, itu vitamin untuk anak kita, juga untuk kita, tapi bentuknya bukan sirup, bukan tetes sirup, tapi bisa dalam bentuk pil. Ya, contohnya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, yuk lanjut. Nah, ini juga vitamin C, di situ juga disebutkan kurangi asupan gula. Nah, ini materi dari Kemenkes RI loh, bukan saya yang buat, sudah mengatakan bahwa kurangi asupan gula atau yang manis-manis atau karbohidrat. Cukupkan konsumsi protein, baik nabati maupun hewani, vitamin C, lakukan aktivitas fisik 30 menit, 3 atau 5 kali seminggu. Dapatkan selalu sinar matahari pagi selama 5 atau 15 menit. Nah, selalu happy thinking, berpikir baik. Nah, ini ada penelitian bahwa ternyata kalau kita
vitamin D-nya cukup, ternyata vitamin D ini juga untuk imunitas. Dan ternyata tingkat kematian orang pasien COVID, kalau vitamin D-nya bagus, levelnya bagus, cukup, ternyata insiden kematiannya tidak terlalu banyak atau kurang atau jarang. Jadi vitamin D ini ternyata juga di penelitian ini terbukti untuk meningkatkan imunitas atau mengurangi risiko kejadian kematian pasien orang yang terkena penyakit COVID. Nah ini juga empon-empon menurut kita ya, kunci jahe merah dan lain-lain, bahwa ini tambahan. Nah, seringkali kita mau buat sendiri jahe apa boleh deplok, ditaruh di air hangat, dicampur susu boleh. Atau mau yang sudah jadi, misalnya di rumah sakit semen ada dibuatkan Nutrifit. Nah, Nutrifit itu kandungannya ya empon-empon gini. Saya juga minum, terbukti juga membuat badan bugar enak. Atau kalau tidak mau repot, ini bukan masalah merek ya, sekali lagi beli yang sudah kemasan jadi. Ya, mohon maaf ya, itu merek ini umum ya. Misalnya tol angin, antangin, bejo, itu apa? Itu sudah dibuat kan isinya ya juga empon-empon gini. Oh, untuk dewasa, anak-anak ada sendiri. Oh, saya kok terlalu manis, ada yang tanpa gula, ada alasan. Jadi apapun yang berkhasiat untuk imunitas boleh. Lebih bagus kalau alami, beli jahe dideplok kasih air hangat, temulawak diparut, kencur, bunyi itu hanya salah satu contoh ya. Makanan bergizi ini penting karena kalau hanya vitamin tok makannya nggak bergizi percuma. Ya. Nah ini jangan lupa ya makanan bergizi juga. Yuk, nah ini dalam mencegah gizi buruk selama pandemi jangan lupa ASI eksklusif 6 bulan. Diteruskan empasi. Kalau sudah di atas usia 6 bulan, tapi ASI juga sampai 2 tahun. Sama kalau sudah di atas 6 bulan diberikan empasi, berikan gizi yang seimbang. Tetap ditambahi protokol kesehatan, cuci tangan. Jangan lupa anak-anak imunitas dasar lengkap, wajib. Nah, bahas tentang masalah ASI, kalau ASI ibu tidak kuat menyusui langsung, berikan ASI perah atau ASI. Perhatikan cara kebersihannya, memerahnya, cuci tangan, diseka, dilap dulu, baru dipompa. Penyimpanannya juga tempat wadahnya harus bersih. Kalau enggak, jangan pakai botol supaya nanti ASI bisa enggak bingung puting. Ya, sehingga kalau pakai botol, pakai minum ASI langsung, namanya istilahnya bingung puting. Mohon maaf, diminum begitu. Supaya enggak bingung puting, disendoi atau pakai cup feeder yang diminumkan pelan-pelan, tapi harus kecetak posisi bayi. Nah, yang sudah terbiasa mungkin tahu, kalau enggak biasa tanya yang sudah pernah. Nah, ini juga cara menyimpannya. Oh, ternyata kalau di kulkas bisa 3 bulan, 4 bulan, freezer. Oh, kalau kulkas biasa ternyata bertahan 3-4 hari. Oh, kalau di ruangan biasa itu hanya 3 atau 4. Oke, ASI yang di ruangan biasa. Ini tadi kesimpulannya, makanan tadi harus lengkap, ditambah olahraga, ditambah istirahat. Ada istilah baru yang kita sering dengarkan, tapi orang sering nggak tahu apa, PHBS. Apa PHBS? Hidup dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Kita harus PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, gitu ya, istilah PHBS itu. Nah, ini penting juga, stres. Jangan sampai stres. Kalau stres lebih mudah terinfeksi karena imunitas akan menurun. Nah, ini pesan info. Jadi, terakhir sebelum selesai. Jadi, Rumah Sakit Semen ini sudah melakukan hal-hal yang istilahnya seperti rumah sakit yang lain mestinya juga. Masih takut, di situ ada tulisannya masih takut ke Rumah Sakit Semen, don't worry, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Saya ngomong ngalur ngidul, kalau rumah sakit saya sendiri tidak melakukan itu, namanya tak benar ya. Ya, kita semua rumah sakit wajib melaksanakan protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, diukur suhunya masuk. Jadi di Rumah Sakit Semen ini hanya khusus di poli anak, itu bukan hanya poli anak saya, semua dokter anak, itu kalau ke Rumah Sakit Semen akan memilah, pasien ini panas, batuk, akan diperiksa di ruangan 1. Oh, pasien imunisasi, sehat, ada panas, ada batuk, ruangannya di sini. Sehingga kita sudah paham, sudah tahu, tidak usah takut, kalau waktu imunisasi. Ke rumah sakit pakai protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Bayi kalau perlu pakai masker, tapi kan tidak bisa, pakai visu, bunganya boleh. Caranya gimana? Ditutup pakai selendang, sambil digendong, nah misalnya. Tidak ada alasan, karena kita Rumah Sakit Semen khususnya, mungkin juga rumah sakit yang lain akan
tahu prosedur untuk memilah pasien mana yang harus diperiksa di mana, pasien mana yang harus nggak usah takut. Khusus Poliana sudah menerapkan begitu. Oh ya, slide sebelumnya bilang. Jadi istilahnya kalau sakit tapi menunda-nunda, kalau sudah semakin parah akan membahayakan. Jadi di situ maksudnya slide ini ya jangan sampai kalau sakit ya jangan sampai tertunda-tunda, kalau sudah bahaya membahayakan juga. Oke, dan taruhannya nyawa kalau kondisi sekarang begini ya. Dan kalau memang perlu berobat tepat berobat. Ini salah satu ya banyak sebenarnya saya ambil bahwa kebetulan tanggal 14 kemarin hari ulang tahun dari IDA. Nah, salah satunya Ketua IDAI saya, Dr. Aman Pulungan, mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melindungi anak-anaknya agar selamat melewati masa pandemi. Itu bangsa. Tapi dalam hal ini kita bahas keluarga kita. Keluarga yang besar adalah keluarga yang bisa melindungi anak-anak kita. Ya, maksudnya. Ya. Nah, itu ada kata-kata yang bisa dibaca sendiri. Intinya itu dokter anak akan selalu menjaga, mengawal sampai pandemi ini terakhir, dan bukan hanya pandemi saja yang dikawal dokter anak, sampai kapanpun dokter anak akan bertanggung jawab kesehatan dan tujuan anak kita supaya tumbuh dengan optimal. Terima kasih. Oh yes, baik. Terima kasih banyak Dr. Agus atas sharingnya. Tentu saja yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus ini sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya ya Bunda. Baik, mohon izin Dr. Agus, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti kita batasi ya karena waktu memang sudah sangat sempit. Jadi nanti kita pilih hanya 3 pertanyaan saja yang akan kami bacakan untuk dijawab secara langsung oleh Dr. Agus. Baik, pertanyaan pertama, dokter, ini dari Bu Ati, Dok. Amankah dokter dalam kondisi seperti ini tuh berenang? Ya, berenang ini Dok. Aman nggak kira-kira Dok? Terima kasih. Berenang, apapun olahraganya atau berenang apapun, tetap jalankan protokol kesehatan. Contoh, sebelum ke arah sana ya kita pakai masker atau segala macam, cuci tangan. Kedua, kita harus tahu kolam renang itu bersih atau tidak, rajin dibersihkan atau tidak. Kalau rajin dibersihkan, kita tahu kolam renang itu istilahnya disterilkan, ada bahannya sendiri. Harapannya kuman-kuman apapun steril. Apalagi kalau kolam renang itu sering ganti air rutin sesuai jadwal. Kita tahu, oh ternyata ini banyak lumpur, pasti nggak tanggung jawab dari kolam renang yang istilahnya tanggung jawab. Dan dengan adanya kolam renang air yang luas banyak, kalaupun ada kuman di situ ya nanti dengan air yang banyak itu akan ternetralkan. Terus yang terpenting juga dilihat, kalau di dalam ruangan kolam renang itu tidak bisa menjaga jarak, ya hindari, karena justru bukan renangnya, tapi terkena dari orang nggak bisa jaga jarak tadi. Renangnya tidak salah. Kalau renang sendirian nggak ada orang, boleh, siapa yang larang? Cuma kalau renangnya itu orangnya itu bisa diatur, terus yang renang itu tanggung jawab, tanggung jawab seperti yang dijelaskan tadi, jaga jarak. Terus dia istilahnya itu tanggung jawab apa? Kalau sakit ya nggak berenang. Terus nanti ada istilahnya itu tanggung jawabnya itu kalau ada orang yang mendekat, jaraknya sampai seberatas mana dia tidak boleh mendekat lagi. Nah kalau semua tanggung jawab, baik orangnya yang sana, baik diri kita yang sini, baik lingkungannya, kalau semua tanggung jawab, ngerti, paham, insya Allah ya bisa. Kenapa? Protokol kesehatan kan dijalankan. Jaga jarak, nah begitu. Mengurangi resiko dengan istilahnya itu melakukan jaga jarak tadi. Intinya apa? Protokol kesehatan harus dijalankan. Kalau nggak sesuai, pasti resiko selalu ada. Bukan renangnya, tapi yang seperti saya jelaskan tadi. Intinya kita tahu kok nggak enak ya lingkungannya kayak begini. Ya pasti tidak enak, ya itu resiko, sudah. Kita tahu kok, cuma kan kita kepingin. Jawab dong. Oh, nek gini pasti ini resiko. Ya sudah, jangan tenang. Oh, kalau begini boleh. Oh, sudah diterapkan. Oh, sudah disiplin semua. Oh, sudah ngerti semua. Insya Allah. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya jawaban dari Dr. Agus. Jadi bukan masalah berenangnya ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Indah. Apakah anak-anak masih butuh vaksin influenza di masa pandemi ini, Dokter?
Kemudian untuk waktu berjemur tuh kan banyak ya, beberapa sumber ada yang mengatakan waktu yang baik adalah jam 8 pagi, ada yang bilang jam 10 sampai jam 11. Sebenarnya yang betul tuh yang mana, Dok, jamnya? Silakan Dokter Agus. Ya, memang masalah sinar matahari ini masih banyak perbedaan, meskipun perbedaannya sebenarnya tidak banyak. Cuman prinsip, kalau kita bahas orang dewasa, yang banyak diikuti, yaitu kita berjemur sampai jam 10, maksimal jam 11. Memang ada yang bilang kalau jam 10, jam 11 itu lebih tinggi untuk untuk meningkatkan imunitasnya. Tapi jangan salah, juga bahayanya ada yang lainnya. Jadi kalau kita ditarik di jalan tengah, namanya ya jam 10 maksimal jam 11. Nah, prinsipnya kalau untuk orang dewasa. Kalau anak-anak, apalagi bayi, ya kan nggak boleh terlalu panas begitu ya, maksimal kalau bayi jam 8. Kalau di atas jam 8 sudah terlalu panas buat bayi. Jadi istilahnya menjemur pun juga jamnya itu kita tergantung. Oh, saya baca kok jemurnya sampai 30 menit. Di mana? Mungkin di Eropa, di Rusia. Jangan samakan dengan Indonesia yang terlalu terik, terlalu panas. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu baca entah jurnal atau berita kok disuruh sampai setengah jam. Itu masalah tempat, masalah katulistiwa, istilahnya itu tempat tadi. Kedua, ada yang baca, oh ini harus begini. Iya, orang kulit putih, orang kulit hitam bagaimana? Kita orang kulit tengah-tengah, sawo matang. Ketiga, misalnya kalau di Indonesia katulistiwa cukup 5 menit, maksimal 15 menit itu di Indonesia. Nah, makanya kita hati-hati. Itu dari mana penelitiannya, infonya bagaimana, orang kulit hitam, orang kulit putih, areanya jauh dari katulistiwa atau tidak. Terus jamnya ini kalau ada di daerah mana, jam 12 di sana dengan jam 12 di Indonesia itu bagaimana? Hati-hati. Kalau di Indonesia kebanyakan menyarankan jam 10 maksimal jam 11. Kalau ada yang lain menyarankan lain, hati-hati. Loh, di luar negeri kok sampai jam 12 sana, jam 12 ini beda. Orang kulit hitam, orang kulit putih beda. Nah, gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya cukup kalau bisa jam 10 maksimal jam 11 orang dewasa. Kalau anak-anak, bayi jam 8. Kalau anak yang nggak terlalu besar ya, kalau tahan jam 9, jam 9. Nah, kalau dewasa mungkin boleh sampai jam 9. Oke, baik. Tentang yang vaksin imunisasi influenza. Imunisasi influenza itu bukan imunisasi untuk mencegah virus corona, COVID, sudah dijelaskan tadi belum kan? Cuma imunisasi influenza itu imunisasi untuk mencegah virus-virus. Nah, virus-virus ini kan banyak. Virus itu salah satunya corona, COVID. Nah, harapannya, tapi saya bukan ngomong nih, imunisasi influenza pasti tahan COVID, bukan. Maksudnya dengan diimunisasi virus yang ini, itu harapannya tubuh bisa merespon meningkatkan imunitas kekebalannya. Harapannya virus yang corona COVID ini juga ikut bisa ditahan sama imunitas kita. Tapi jangan salah loh ya, kalau imunisasi pasti tidak kena COVID, bukan begitu. Itu usaha kita untuk tubuh diajarkan, dibelajari dengan diimunisasi supaya imunitasnya meningkat tahan. Kan tadi teorinya kalau imunitas bagus, kalau ada paparan dari luar kita lebih tahan. Nah, salah satunya usaha dengan yang mendekati ya salah satunya imunisasi influenza karena itu imunisasi untuk virus tubuh supaya terpapar membentuk kekebalan virus apapun. Harapannya begitu. Ya salah satunya virus COVID ini. Tapi ingat, bukan mencegah virus COVID corona. Imunisasi influenza ya untuk imunisasi influenza. Cuma dampaknya. Semacam kita tadi minum vitamin, minum obat-obat untuk apa? Untuk melawan corona. Supaya corona kalau masuk mati, bukan begitu, meningkatkan imunitas kita. Itu juga namanya usaha. Salah satunya usaha tambahnya imunisasi. Tapi jangan salah ya, imunisasi dasar dulu didulukan, diselesaikan, baru imunisasi tambah. Baik, ya. Ini masih ada pertanyaan, dokter. Ini mungkin yang kita bacakan yang terakhir ya, karena waktu membatasi. Ini dari Bu Ria Fidiana.
Dokter, kita tahu sendiri ya, pada anak kan rentan terjadinya infeksi, apakah itu demam maupun batuk pilek, sedangkan gejala COVID kan antara lain juga demam, batuk pilek. Bagaimana ini cara membedakan anak kita itu infeksi yang lain atau ini COVID? Nah, seperti itu dok. Silakan dokter. Kita tidak bisa membedakan kalau tidak dilakukan modalitas tambahan kebenarannya. Maksudnya apa? Kalau pengen tahu kita kena corona COVID, jadi swab PCR itu, baru kita tahu, oh ini ternyata positif. Kenapa? Karena tidak semua orang sakit corona. Tidak orang sehat pasti tidak kena. Kan ada OTG, orang tanpa gejala. Ada orang dalam pemantauan. Nah, hal-hal gitu itu kita tidak bisa membedakan. Jangankan yang sakit, yang sehat aja kita tidak bisa kalau nggak dites. Cuma penyakit corona COVID ini tahunya yang gejala, maksudnya ya, yaitu yang sering ada panas, batuk kering, nyeri telan, terus istilahnya kalau progresif memburuk menjadi sesak, atau orang tidak ada batuk sesak parah, tapi setelah difoto tampak ada gambaran pneumonia atau di sini ada pneumonia. Atau akhirnya ini banyak beredar ada orang yang happy apa itu. Jadi maksudnya gini, orangnya sih nggak sesak, nggak apa-apa, tapi setelah dilakukan pengukuran saturasi, loh kok orang ini saturasinya drop, yang harusnya 92 ke atas, 90 ke atas atau 90, ya intinya bagi loh ini kok orangnya kayaknya enggak apa-apa, baik-baik saja, tapi saya ukur, saya pastikan, saya informasi kok saturasinya hanya 70, 60, tapi dilihat orangnya enggak apa-apa. Ingat, mungkin itu bisa juga. Nah, hal-hal ciri-ciri ini kita enggak bisa memastikan kalau enggak diperiksa dengan PCR. Mau diperiksa intinya yang pakai rapid aja belum tentu. Ada false positif, ada false negatif. Nah, kalau untuk memastikan tadi pertanyaannya pasti ya dilakukan PCR swab. Itu yang memastikan. Jadi kita jangan terpaku, oh kalau orang ini sakit batuk pasti COVID, pasti corona. Belum tentu. Tapi ada ciri-cirinya. Sakit batuk progresif menjelek, nah itu mungkin bisa dicurigai namanya PDP orang. Panas batuk ODP. Panas batuk ditambahi sesak PDP. Panas batuk fotonya pneumonia PDP, mau menjelek kasarannya gitu loh PDP itu. Nah tapi jangan salah, orang OTG ada, orang tanpa gejala. Makanya kalau untuk memastikan orang ini kena COVID, corona tidak, ya kita harus pastikan itu tadi. Jadi intinya jangan kita terpaku dengan ciri orang yang panas batuk sesak. Memang itu benar. Kalau belum di swab PDP. Tapi jangan lupa tadi slide tadi 80% OTG orang tanpa gejala. Selalu waspada, waspada, waspada. Disiplin, disiplin, disiplin. Terapkan protokol kesehatan. Apapun, dimanapun, kapanpun. Semoga kita, oh yes. Oh iya, Dok. Baik. Dan sepertinya untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir yang langsung dijawab oleh Dr. Agus ya, karena waktu yang membatasi. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang lain mungkin akan kita jawab di lain kesempatan atau nanti bisa dibalas melalui grup WA seperti itu. Dan Dr. Agus mohon izin, ini kita tadi ada kuis di depan. Dr. Agus asli orang mana sih? Ini saya belum dapat jawaban, Dok. Banyak sekali jawabannya, ada Gresik. Gresik proklamasi, ada yang jawab Blitar juga, Dok, Surabaya gitu kan. Nah, kita nanti menentukan pemenangnya. Monggo dokter, aslinya mana sih dokter? Nah, ini yang tadi menjawab nih siap-siap dapat door prize soalnya. Saya orang Gresik. Sekolah SD madrasah. Saya sekolah madrasah di Gresik. SMP negeri di Gresik. Asli Gresik. Cuman kalau pertanyaannya SMA-nya di mana? SMA-nya di Surabaya. Kuliahnya di mana? Di Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya. Kalau pertanyaannya, saya tidak tahu pertanyaannya, kalau misalnya dokter anaknya di mana? Di Universitas Airlangga Surabaya, rumah sakit Dr. Mustafa mau bisa dari sana. Sekarang saya tinggal di Gresik, juga tinggal di Surabaya. Nah, kenapa kok begitu? Karena istri saya seorang dokter ya di rumah sakit Angkatan Laut, seorang dokter bedah jantung, bukan dokter jantung, bedah jantung. Nah, kasihan kalau istri yang dari Gresik ke sana kemarin, mending saya yang dari Gresik ke Surabaya. Tapi saya asli Gresik, istri dari Gresik. Oke, berarti jawabannya adalah Gresik. Mas saya. Ya,
Oke. Yang satunya tadi rumah istri saya, orang tua saya. Oke. Baik, siap dokter. Terima kasih. Nanti akan ditentukan. Jadi yang tadi menjawab pertama kali jawabannya betul adalah Gresik akan dihubungi oleh host admin kita. Seperti itu. Dokter, satu lagi dokter, ini sebelum kita tutup acara pada sore hari ini karena sebenarnya seru sekali ya, masih banyak yang ingin bertanya. Namun kita akan evaluasi nih dok, dari semua partisipan yang ada di sini. Coba deh dokter Agus berikan satu pertanyaan ya, nanti akan kita kasih hadiah tuh yang bisa langsung jawab. Kita kasih kesempatan jawab secara langsung, kita berikan akses, jadi nggak via Zoom chat, jadi bisa langsung nanti dilihat jawabannya sama dokter Agus. Masuk nggak tadi materi yang dikasih? Mau nggak dokter? Bisa satu aja pertanyaan untuk partisipan. Siap-siap semuanya ayah bunda, siap-siap ya. Oke. Jadi nama lain dari new normal apa? Seperti yang sudah saya paparkan di slide tadi, di awal-awal. Biasanya kalau yang dari awal ikut pasti tahu. Oke, Bu Nur Kasana. Silahkan berikan akses Mbak Yola untuk Bu Nur Kasana. Sudah angkat tangan terlebih dahulu. Nama lain dari new normal. Silahkan Bu Nur Kasana. Kita tunggu jawabannya apakah betul. Oke. Iya, silahkan Bu Nur Kasana bisa langsung dijawab. Iya. Tatanan kehidupan normal. Iya, agak lebih keras Ibu. Tatanan kehidupan normal. Gimana Dokter Agus? Betulkah jawabannya? Betul. Oke. Betul, tapi ada yang lain. Kalau mau ada yang jawab yang lain, bisa. Oke. Oke. Belum lengkap kayaknya ya. Boleh ada yang angkat tangan lagi, silahkan. 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 Yang lainnya sepertinya Bu Nur Hasana masih kurang lengkap jawabannya ya. Nanti yang menentukan betul salahnya bukan saya loh, tapi Dokter Agus langsung loh. Ya, yuk siapa nih? Sudah betul. Oh, sudah betul ya? Oh, sudah betul. Berarti Bu ini ada Bu Umu Alia. Bu Umu Alia, silakan Bu jawabannya. Nama lain new normal. Jadi sudah ada pemenang tadi ya. Singkatan boleh. Boleh, berarti satu kita dapat lagi. Ayo. Ya, sudah saya panggil Bu Umu. Bu Umu. Oke, Bu Gita, langsung aja dinyalakan mikrofonnya Mbak Yola. Bu Umu dan Bu Gita. Bu Umu dulu deh. Atau Bu Gita dulu, ini Bu Gita udah siap kayaknya, udah siap jawab nih, udah pegang mikrofonnya soalnya. Yuk. Oh, iya, bisa. Ya, Bu Gita, silakan. Tatanan. Iya, ini siapa? Umu Alia ini, Mbak. Umu Alia. Iya, Bu siapa ini yang jawab nih? Umu Alia. Oh, Bu Umu. Oh ya, oke. Bu Umu dulu nih. Bu Umu apa Ya. Bu Umu? Nama lain New normal adalah tatanan kehidupan baru yang memakai standar protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Gimana Dokter Agus? Apakah sudah betul lengkap? Betulkah Dokter Agus jawabannya dari Bu Umu? Ini juga benar, cuma sama dengan Ibu yang sebelumnya. Oh iya, sama. Harusnya apa? Ada yang lebih benar ya dok? Juga sama dengan apa Ibu yang Saya dok. Oke. Baik, oke kita. Hanya 3 huruf. Ya, saya dok, tahu dok. Siapa Bu Cica, ini? dok, Bu Cica. Oke, Bu Cica langsung aja Bu Cica. Adaptasi kebiasaan baru, AKB. Betul. Nah, ternyata akhirnya ya kita dapatkan pemenangnya yang jawabannya sangat tepat ya, Bu Cica ya. Oke, Bu Cica, nanti di ini ya, dihubungi langsung. Maaf ya Bu Gita, ternyata ini udah di unmute terlebih dahulu, mungkin sudah ada listnya dari panitia ya, nanti bisa coba keberuntungan di lain waktu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Agus atas waktunya sudah bergabung bersama di sini. Oh yes ya dokter, semuanya boleh dong? Boleh dong, oh yes seperti ini, tunjukkan, oke, tunjukkan tangannya semuanya. Oh yes, gitu ya.
Terima kasih banyak Dr. Agus sudah memberikan materinya, menambah wawasan kita semuanya di sini ya. Jadi lebih mengerti bagaimana kita harus berperilaku di era new normal dan untuk menghadapi COVID ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda, bapak ibu sekalian partisipasi KPO ini yang sudah bergabung bersama kita di sini ya. Nanti kapan-kapan akan kita sambung lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Selalu sehat semuanya dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah semuanya. Salam.